Apa itu siklus penggajian? Siklus penggajian adalah proses mulai dari pencatatan data karyawan, perhitungan gaji, potongan-potongan, hingga pembayaran gaji, dan pelaporan pajak penghasilan karyawan. Aktivitas siklus penggajian. Gaji karyawan dibayarkan atau dibuatkan secara berkala, mingguan, 2 mingguan, atau bulanan, dan sebagian besar karyawan dibayar saat penulisan. Sistem penggajian merupakan aplikasi sistem informasi akuntansi yang terus diproses secara bertahap, yang disebut proses survival karena gaji karyawan dibayarkan atau dibuat secara periodik. Berikut beberapa tahapan penggajian. Yang pertama, perbarui file penggajian asli. Penggajian diperbaharui untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian, seperti perekrutan, pemberhentian staf, perubahan kompensasi karyawan, dan menyesuaikan gaji staf. Yang kedua, ada penyesuaian harga dan pajak. Perubahan nilai tukar mata uang dan pengurangan pajak lainnya harus ditentukan. Yang ketiga, ada keabsahan waktu dan data kehadiran. Aktivitas-aktivitas dari siklus penggajian. Aktivitas-aktivitas dalam siklus penggajian merupakan tahapan yang dilakukan perusahaan untuk memastikan pembayaran gaji atau upah kepada karyawan dilakukan tepat waktu, akurat, dan sesuai kebijakan perusahaan serta ketentuan hukum. Aktivitas dalam siklus penggajian meliputi pencatatan data karyawan, pencatatan waktu kerja, perhitungan gaji dan potongan, pembuatan daftar gaji, otorisasi, pembayaran gaji, serta pelaporan dan penyimpanan dokumen. Semua aktivitas ini bertujuan untuk memastikan gaji dibayar secara tepat, akurat, dan sesuai peraturan perusahaan serta standar akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan risiko dan pengendalian dari siklus penggajian. Sistem manajemen gaji bertujuan untuk menerapkan sistem kontrol dengan baik, sehingga kondisi berikut dapat dipenuhi. A. Otorisasi yang wajar dan akurat atas transaksi penggajian. B. Transaksi pembayaran yang terdaftar menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. C. Hanya transaksi pembayaran yang sah dan sah yang dimasukkan ke dalam register. D. Catatan transaksi yang tepat. E. Mematuhi peraturan pemerintah tentang peraturan petugas pajak secara akurat dan jujur. F. Perlindungan terhadap kehilangan aset, baik tunai maupun data penggajian. G. Meningkatkan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem kompensasi karyawan. Pengendalian pembayaran upah. Dalam pengendalian pembayaran upah perlu diperhatikan beberapa faktor penting, yaitu A. Otorisasi transaksi dengan bergantian nama. Pekerja tidak aktif dapat menurunkan tingkat pencurian pendapatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. B. Pembagian tugas buat pembagian kerja dan prosedur kerja yang pasti yang harus diikuti oleh seseorang. C. Pengamatan tindakan tegas seorang supervisor dapat memastikan bahwa peraturan dipatuhi pada waktu yang tepat. D. Catatan akuntansi yang sederhana dan mudah dipahami. E. Mengontrol akses, setiap orang harus tertarik untuk melihat dokumen keuangan. F. Auditor pihak ketiga, pengawasan jam kerja, juru tulis penggajian, buku besar, dan lembaga terkait penggajian lainnya. Selanjutnya, ancaman-ancaman dari siklus penggajian. Ancaman dalam siklus penggajian meliputi kesalahan pencatatan data, karyawan fiktif, manipulasi waktu kerja, kesalahan perhitungan, penyelewengan dana, kebocoran data, ketidakpatuhan pajak, sehingga ancaman keamanan sistem. Berikut siklus penggajian menggunakan Microsoft Visio. Siklus penggajian.
Proses dimulai di setiap periode penggajian, biasanya per minggu, 2 minggu, atau per bulan. Tujuannya yaitu menandai awal perhitungan gaji karyawan pada periode tersebut. Tahap kedua, input data karyawan, bagian HRD atau Human Resource Department. Itu memasukkan atau memperbarui data karyawan seperti nama, jabatan, status kerja, gaji pokok, data kehadiran, lembur, dan izin, serta potongan rutin seperti BPJS, koperasi, dan lain sebagainya. Tahap ketiga yaitu perubahan tarif dan pajak yang dilakukan oleh HRD dan bagian keuangan. Jika ada kenaikan gaji, tunjangan baru, atau perubahan tarif pajak, HRD dan keuangan memperbarui data di sistem untuk menyesuaikan perhitungan agar sesuai dengan kebijakan terbaru. Tahap keempat yaitu verifikasi data kehadiran. Bagian ini dilakukan oleh supervisor atau SPV, yaitu untuk memeriksa absensi, lembur, dan cuti karyawan. Jika valid, maka lanjut perhitungan gaji. Jika tidak valid, dikembalikan ke HRD untuk diperbaiki. Tahap kelima, kalkulasi kompensasi dan tunjangan, yang dilakukan oleh bagian keuangan, menghitung total tunjangan seperti transport, makan, lembur, bonus, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk memastikan seluruh hak karyawan diperhitungkan. Tahap keenam, menghitung gaji kotor, menghitung total pendapatan sebelum potongan, seperti gaji pokok ditambah tunjangan ditambah lembur sama dengan gaji pokok yang dilakukan oleh bagian keuangan. Tujuannya untuk menentukan total pendapatan bruto karyawan. Tahap ke-9, membuat slip gaji dan ajukan persetujuan, di mana bagian payroll officer menyiapkan slip gaji per karyawan, kemudian diajukan ke manajemen untuk disetujui. Tujuannya memastikan data pembayaran sesuai dan resmi sebelum ditransfer. Tahap ke-8, menentukan gaji bersih oleh bagian keuangan, yaitu gaji kotor dikurang potongan sama dengan gaji bersih. Tujuannya menentukan jumlah akhir yang akan diterima oleh karyawan. Tahap ke-10, transfer gaji ke rekening karyawan yang dilakukan oleh bagian keuangan juga. Bagian keuangan melakukan transfer gaji bersih ke rekening masing-masing karyawan. Tujuannya pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai jumlah yang telah disetujui. Tahap ke-7, hitung potongan gaji yang dilakukan oleh bagian keuangan meliputi pajak PPh 21, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, potongan koperasi atau kasbon. Tujuannya untuk mengetahui potongan total yang harus dikurangi dari gaji kotor. Selanjutnya, pembayaran pajak dan potongan ke instansi. Setelah gaji dibayarkan, bagian akuntansi menyetorkan PPh 21 ke kantor pajak, BPJS ke lembaga terkait. Tujuannya memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan. Lalu, distribusi slip gaji. Slip gaji dibagikan ke karyawan sebagai bukti resmi penerimaan gaji. Tujuannya memberikan transparansi atas perhitungan gaji dan potongan. Selanjutnya, catatan jurnal penggajian. Bagian akuntansi mencatat seluruh transaksi gaji ke dalam jurnal umum dan buku besar. Tujuannya mencatat beban gaji sebagai biaya operasional perusahaan. Selanjutnya, arsipkan data dan laporan yang dilakukan oleh bagian HRD dan keuangan. Semua data dan dokumen seperti absensi, slip gaji, bukti transfer, laporan pajak harus diarsipkan. Tujuannya menjaga kelengkapan data untuk audit laporan keuangan dan referensi periode berikutnya. Setelah tahap terakhir yaitu melakukan pengarsipan data, maka tahap siklus penggajian sudah selesai. Siklus penggajian, proses dimulai di setiap periode penggajian, biasanya per minggu, 2 minggu, atau per bulan. Tujuannya yaitu menandai awal perhitungan gaji karyawan pada periode tersebut. Tahap kedua, input data karyawan, bagian HRD atau Human Resource Department. Itu memasukkan atau memperbarui data karyawan seperti nama, jabatan. Lalu kesimpulannya, siklus penggajian adalah serangkaian proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengelola gaji karyawan, mulai dari pencatatan kehadiran dan perhitungan gaji sehingga pembayaran gaji kepada karyawan, dengan tujuan memastikan akurasi pembayaran, kepatuhan hukum, dan efisiensi proses.